tidak ada tekanan, bahkan ketika saya melayani sebagai gembala pun saya tidak pernah mewajibkan, tidak pernah memaksa, menekan, karena ketika saya menemukan buah sulung ini sebagai sebuah praktek memberi, Pak Andi, harusnya praktek buah sulung ini diberikan dengan sukacita, ucapan syukur atas berkat yang kita terima, begitu. Memberinya karena keterpaksaan, ketakutan, tekanan, intimidasi, bukan karena ucapan syukur. Berarti kalau itu udah salah kan? Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dengan acara Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada, dan kita membahasnya dari perspektif Alkitab karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi hidup kita. Dan firman Tuhan ini menolong kita. Apapun yang ada terjadi dalam sekitar kita, selalu kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Redemption Issues ini ada karena untuk menolong kita semua, untuk bagaimana menyikapi situasi dan perkembangan yang ada di sekitar kita. Saat ini kita bersama-sama dengan Pak Ferry Ferrani. Shalom Pak Ferry. Shalom Pak Andi. Ya, selalu sukacita Pak ya. Amin Pak. Apapun juga. Yes. Dan selamat sehat kembali Pak dari Omikron Pak. Amin Pak Andi. Akhirnya lulus juga. Lulus juga Pak. Ya. Akhirnya dapat juga imun yang alamiah Pak. Iya betul. Sudah 2 tahun berusaha menghindar, kena juga Pak. Selalu ada hal yang positif. Iya. Dari yang penting taat prokes ya Pak ya. Sudah taat prokes Pak. Bukan karena menyepelekan ya. Betul. Ya, jadi ya memang dalam situasi apapun juga kita tetap bersukacita karena Tuhan memelihara hidup kita gitu sih Pak. Amin Pak Andi. Nah, Pak Ferry, saat ini kita ingin membahas tentang persembahan sulung ini. Ini sangat hangat saat ini dibahas oleh banyak pihak tentang persembahan sulung ini. Ada yang katakan harus diberikan setiap tahun pada awal tahun. Ada yang beritahu itu nggak harus setiap tahun. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang persembahan sulung. Persembahan sulung apakah haruskah? Atau bagaimana? Nah, silakan Pak Ferry ini. Ya, terima kasih Pak Andi. Shalom teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua yang mendengarkan podcast Redemption Issues. Kami punya kerinduan di sini bersama Pak Andi ya, membahas tema-tema seperti ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk merendahkan, atau bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk sebagai sebuah pembelajarnya mengedukasi. Jadi ketika bicara soal buah sulung itu adalah sebuah praktek persembahan yang kita temukan dalam perjanjian lama di kalangan orang Israel. Nah, buat kita ketahui bersama bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama, praktek-praktek ibadah, kemah suci, bait Allah, bahkan semua perabot yang ada di dalamnya, sistem-sistem korban yang ada di dalamnya, sebetulnya merupakan tipologi gitu ya, merupakan sebuah gambaran, bayangan dari apa yang akan digenapi oleh Kristus dalam perjanjian baru. Nah, itu dulu yang mungkin kita perlu ketahui. Karena kalau tidak, kita konsisten dong menerapkan semua korban yang ada di perjanjian lama, baik itu kambing, domba, bait Allah, jubah imam gitu ya, ada batu-batunya dan sebagainya. Ternyata kita enggak kan hari ini. Kenapa? Karena itu semua sudah digenapi dalam perjanjian lama, karena Yesus juga berkata bahwa kitab-kitab suci atau perjanjian lama itu berbicara tentang aku. Di mananya? Di semua area bagiannya itu menggambarkan Yesus Kristus. Bahkan bicara soal buah sulung, sebelum kita bicara buah sulung sebagai sebuah praktek persembahan, mungkin saya ingin tegaskan di sini bahwa sebetulnya buah sulung itu pun sendiri menggambarkan Kristus sebagai buah sulung yang dibahas di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ternyata Kristus itu digambarkan sebagai buah sulung. Jadi ketika praktek buah sulung terjadi di perjanjian lama, bahkan sebetulnya praktek buah sulung itu bukan Israel, itu juga terjadi di kalangan bangsa-bangsa lain sebagai bentuk ucapan syukur atas panen, biasanya begitu ya. Jadi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bukan menyembah Allah Israel pun juga punya praktek buah sulung sebagai ungkapan syukur terhadap hasil panen yang diterima. Nah, ternyata ungkapan syukur buah sulung itu sendiri
ternyata itu menggambarkan atau digenapi dalam Yesus Kristus yang merupakan buah sulung gitu ya, yang pertama dan terutama di antara kita gitu, di antara kita, karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia juga sulung yang datang pada Bapa, dia membuka jalan buat kita. Jadi prinsip kesulungan itulah gitu yang digenapi oleh Yesus Kristus gitu. Jadi buah sulung kalau secara tipologinya, secara gambaran dan bayangannya digenapi dalam Yesus Kristus begitu. Tetapi dalam soal prakteknya gitu ya, kenapa hari-hari ini ada banyak orang bertanya, perlu nggak sih memberikan lagi dalam hidup kita? Kalau mengacu saya nih gitu ya, kalau dulu saya waktu awal saya melayani Tuhan, saya memberikan buah sulung Pak Andi gitu. Jadi waktu pertama kali saya mendapatkan penghasilan pertama saya sebagai kan mahasiswa teologi, lulus nih pelayanan, dapat penghasilan pertama, saya kasih buat Tuhan semuanya. Tapi hari itu saya tidak melakukannya sebagai sebuah paksaan atau tekanan. Tidak ada yang memaksa saya, tidak ada yang menekan saya, tetapi hari itu saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan, akhirnya saya punya penghasilan, saya punya gaji pertama saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berikan buat Tuhan hari itu gitu ya, sebagai penghasilan pertama kali saya menerima penghasilan gitu ya, gaji dan sebagainya. Saya berikan buat Tuhan sebagai sebuah ucapan syukur dengan sebuah pengertian bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati saya, nggak akan ada ini semua gitu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesehatan, memampukan saya bisa lulus sekolah teologi gitu, melayani Tuhan dengan baik, saya nggak bisa dapat ini semua. Dan saya percaya bahwa bahkan berkat-berkat setelah ini akan saya terima setelah ini, itu pun semua karena Tuhan. Jadi waktu itu saya dengan pemahaman tersebut, tetapi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Bahkan ketika saya melayani sebagai gembala pun saya tidak pernah mewajibkan, tidak pernah memaksa, menekan, karena ketika saya menemukan buah sulung ini sebagai sebuah praktek memberi, Pak Andi, harusnya praktek buah sulung ini diberikan dengan sukacita, ucapan syukur atas berkat yang kita terima begitu. Jadi jangan sampai orang memberinya karena keterpaksaan, ketakutan, tekanan, intimidasi, bukan karena ucapan syukur. Berarti kalau itu udah salah kan? Bahkan secara esensi saja sudah salah begitu. Dan berikutnya adalah biasanya orang mempermasalahkan kan, oh buah sulung itu apakah sekali saja gitu ya di awal kita bekerja atau perlu tiap tahun. Nah ini yang tiap tahun ini yang kadang-kadang jadi masalah Pak Andi ya. Ada orang-orang yang mulai ngerasa bilang, oh harus loh dipaksa, kalau enggak kamu nggak diberkati Tuhan dikutuk, ini ya. Atau ada yang bilang bahwa saya memberikan tapi terpaksa, dipaksa oleh gereja saya atau gembala saya dan sebagainya. Tapi apa yang saya paham, prinsip buah sulung adalah zaman dulu orang Israel itu tidak gajian seperti kita bulanan gitu ya, tidak dapetin gaji atau bahkan panen pun juga bukan bulanan kan Pak Andi ya. Jadi ada musim menuai, ada musim panen, mungkin setahun tuh bisa sekali dan 2 kali begitu. Jadi yang dimaksud dengan buah sulung, apa yang saya pahami adalah di Imamat 23 ayat 10 ya Pak. Imamat 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, jadi kalau masuk ke tanah Kanaan dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Jadi yang diminta adalah atau diberikan adalah seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di depan Tuhan supaya Tuhan berkati. Imam harus menunjukkannya kepada hari sesudah Sabat itu. Jadi ternyata yang diberikan oleh bangsa Israel itu bukan seluruh panen gitu ya. Misalnya punya tanah 2 hektar atau 5 hektar, terus semuanya dikasih gitu ya. Nah mereka makan apa dong gitu ya. Kan bangsa Israel makan hasil panen itu ya harus dikelola dengan baik gitu. Jadi ternyata yang diberikan adalah seberkas pertama. Jadi ada yang mengatakan bahwa seberkas itu artinya omer. Omer itu konon katanya adalah 1/10 eva, atau mungkin sekitar 3,5 atau 3,6 liter lah kira-kira begitu. Ada yang mengatakan demikian. Tapi intinya bukan semua begitu. Ini sejauh apa yang saya pahami Pak Andi soal pemberian buah sulung dari sisi tipologi pengenapan dalam Kristus maupun juga prakteknya. Ya, betul Pak. Ini hal yang menarik sih Pak. Jadi memang kalau misalnya buah sulung yang di Israel itu yang dijelaskan oleh Perjanjian Lama, itu sebenarnya karena berhubungan dengan pertanian dan peternakan Pak ya. Jadi bukan karena pada zaman sekarang gitu. Karena ya kalau pertanian kan apa yang dapat dalam buah sulung yang pertama itu kan memang nggak terlalu banyak. Biasanya kayak gitu. Saya ingat waktu masih di Jawa Timur Pak,
Waktu ada pelayanan juga di gereja-gereja di pedalaman di Jawa Timur di desa-desa gitu. Mereka tuh ada sekitar bulan Mei, Pak. Itu Ya. ada istilahnya ada kasih bawa persembahan, Pak. Persembahan sulung, Pak. Ada Ya. istilah mereka di situ, saya agak lupa namanya. Dan itu dibawa ke gereja, hasil tani mereka. Dan waktu dibawa ke gereja, itu jadi bisa dijual, siapa yang mau beli, silakan. Dan hasilnya itu untuk gereja, untuk pelayanan. Oke. Itu juga ada pada waktu bulan Mei, Pak. Jadi waktu mereka sudah panen pertama dan mereka mulai memberikan persembahan. Jadi nggak yang tadi Bapak bilang misalnya tanah 2 hektar, semua hasil 2 hektar itu harus dikasih semua. Jadi mereka bawa seberkas-seberkas yang memang itu sebagai persembahan sulung. Itu kalau dari sisi pertanian. Tapi kalau dari segi yang tadi Bapak bilang itu dari persembahan sulung karena dari hasil pertama, waktu Bapak khotbah pertama dan itu dapat pengalaman pertama, itu semua diserahkan pada Tuhan sebagai persembahan sulung, ya itu luar biasa Pak. Tapi itu pun juga harus ada tindakan iman Pak ya, ada tindakan sukacita. Bukan karena dipaksa-paksa atau didorong-dorong. Betul Pak Andi. Jadi sifatnya sukarela ya Pak ya? Sukarela gitu Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ditekankan itu harus ada. Wah ini apa istilahnya gini ya. Tuhan sendiri yang bilang lah. Yang penting yang harus ada itu sebenarnya perpuluhan aja sih. Ya. Karena perpuluhan itu yang Tuhan bilang itu harus ada untuk supaya rumah Tuhan itu ada persediaan makanan. Ya, yang Jadi menarik kalau, itu ya Pak ya. Seringkali ancaman nanti nggak itu jadi kayak satu momok gitu, intimidasi. Iya. Untuk membawa jemaat untuk memberi ya. Mungkin saya nggak bilang bahwa semua gereja atau semua pemimpin demikian ya Pak, tapi kalau sampai ada yang seperti itu kan sangat disayangkan ya, bahwa kalau kita meyakini secara menyeluruh, kita diberkati kan bukan hanya karena pemberian ya Pak ya, tapi juga melalui apa yang kita kelola, kita bisa dipercaya, kita rajin mau bekerja, kita juga memberi buat pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang membuat ancaman seakan-akan kalau kamu nggak kasih buah sulung, kamu ntar dikutuk dengan diberkati. Itu kan kayak membuat Tuhan jadi salah kita kenal gitu kan. Seakan-akan kok Tuhan tuh kayak preman gitu ya, yang minta setoran, kalau enggak dia marah gitu. Itu kan jadi sebagai pemimpin kita jadi tidak menggambarkan Kristus atau Allah tuh dengan benar di hadapan orang yang kita pimpin. Padahal maksudnya kita perlu menjelaskan bahwa porsinya persembahan tuh di sini loh pentingnya. Itu yang perlu dijelaskan dan diedukasi ya Pak. Betul, jadi Tuhan itu kan sebenarnya nggak maksa, tapi dia hanya mau dari hati kita yang terdalam sukarela, supaya kita bisa berkelimpahan dalam sukacita gitu Pak. Amin, betul Pak Andi. Seperti yang Paulus katakan dalam suratnya di 2 Korintus itu Pak. Jadi artinya orang yang memberi dengan sukacita, dia akan membuat orang lain juga yang menerima persembahan itu juga bersukacita, bukan karena terpaksa. Bukan juga kita istilahnya lagi berdagang dengan Tuhan. Jadi kalau kita kasih 100.000, kita akan dapat 100 kali lipat, jadi akan dapat 10 juta. Iya. Nah itu juga salah hitung dagang sama Tuhan gitu lah. Karena betul, semua Pak. harta benda itu kan milik Tuhan Pak. Iya betul. Dan harus dikelola ya Pak ya. Harus dikelola dengan baik. Ya. Bahkan saya ingat dulu ada seorang hamba Tuhan yang kalau kamu memberikan persepuluhan, yang paling penting bukan cuma sepersepuluh yang kamu beri, tetapi juga yang 90% yang kamu kelola dengan baik, yang kamu gunakan sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Nah itu yang kadang-kadang kita gagal ya Pak Andi ya, sebagai orang Kristen tuh cuman memberi gitu. Saya pernah punya teman gitu ya, yang karena termakan oleh khotbah-khotbah tentang memberi, menabur, nyumbang pembangunan gereja, pokoknya terus memberi. Akhirnya dia karena tergugah kasih ini, jual motor, jual ini. Satu kali pernikahannya di Jung Tanduk loh Pak, gara-gara nggak punya uang. Iya. Nah biasanya dengan begitu saya mulai pikir, loh ini gimana ya gitu. Maksudnya apa ya, kadang-kadang jemaat itu menaruh percaya kepada kita sebagai seorang pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan, gembala atau pemimpin. Tapi kita, makanya apa yang kita sampaikan tuh harus benar, harus seimbang, harus dilandasi oleh pengertian yang benar. Jangan sampai apa yang kita sampaikan menggugah jemaat, jemaat jadi berhikmat dalam
penerapannya ya Pandi ya gitu ya, Betul. soal memberi tadi salah satunya begitu ya. Termasuk nih memberi waktu buat pekerjaan Tuhan, pelayanan, tapi anak nggak diurus, istri nggak diurus, itu kan juga nggak baik, kesehatan nggak diurus gitu ya. Di situ Betul. kita perlu bukan berarti bilang oke deh nggak usah pelayanan, bukan juga, tapi bagaimana mengajak jemaat bisa mengelola seluruh sumber daya yang Tuhan berikan, baik itu uang, baik itu waktu, baik itu tenaga, kesehatan dan sebagainya ya Pandi ya. Betul Pak. Jadi memang sebaiknya kalau pada saat jemaat ini anak-anak Tuhan itu menerima gaji, waktu terima gaji, sebaiknya bersama-sama dengan pasangannya berdoa, mengucap syukur. Amin, Pandi. Setelah itu baru dibagi-bagi, diatur bagaimana ini persembahannya berapa yang memang bisa diberikan. Dari kita dihitung, jadi semua dihitung dengan baik dan memang kita mendoakan supaya cukup untuk sampai kehidupan yang menerima gaji yang berikutnya lagi. Nah itu perlu. Jadi jangan karena didorong-dorong, dimotivasi untuk memberi, tapi kita nggak mengatur dengan baik yang tadi Bapak bilang itu. Kita harus bisa manage baik. Karena perpuluhan pasti Tuhan setia, Tuhan masih memberikan, memberkati. Tapi kalau kita nggak ngatur baik juga, gaya hidup kita sama aja, bocor juga jadinya. Betul Pak Andi. Boros-boros juga sama aja Pak ya? Sama aja gitu sih Pak. Tetap kekurangan ya. Ya. Juga jangan kasih persembahan dengan menulis cek Pak. Ada orang yang ikut ibadah, bukan di Indonesia sih Pak. Ada juga yang di luar negeri itu, saya dengar kesaksiannya. Dia sampai buka cek Pak. Tapi setelah itu dia bingung, bayar ceknya bagaimana. Nah itu karena ada cara berpikir yang salah. Karena persembahan itu, waktu kita memberikan persembahan, pasangan kita juga harus tahu. Jangan kita pikir, ya ini kan saya gaji, ini gaji saya bisa atur sendiri. Sebaiknya memang pasangan itu juga harus tahu, suami atau istri kita harus tahu berapa sih yang kita kasih persembahan. Jangan sampai pasangan kita sampai berpikir-pikir, gaji suami saya ini berapa sih, kata istri. Apalagi kalau yang satu perhitungan, yang satu impulsif ya Pak. Iya. Nah yang bagian memberi yang impulsif, yang bagian perhitungan stres. Iya. Wah, ada yang kayak gitu juga Pak. Ada kayak gitu, kasus kayak gitu. Jadi istrinya boros, bukan boros ya. Istrinya suka memberi gitu. Suaminya sangat ketat sekali. Atau ada sebaliknya juga. Istrinya sangat ketat, suaminya suka memberi. Tapi kedua-duanya nggak sehat sih sebenarnya. Perlu belajar seimbang ya Pak ya. Belajar seimbang. Jadi artinya karena suami istri itu kan jadi satu. Jadi persembahan apapun yang diberikan kepada Tuhan harus sama-sama tahu dan kita doakan. Doakan dan apa yang kita mau sudah siapkan persembahkan itu kita doakan juga di rumah. Jadi bukan doakan di gereja, tapi apa yang kita bawa untuk dibawa di gereja kita harus siapkan itu. Kita doakan juga di rumah. Tuhan, kami ingin bawa ini sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan. Mungkin ada persembahan sulung boleh, persembahan per bulan juga boleh, atau persembahan syukur, atau persembahan pembangunan, atau persembahan misi, ya silakan. Tapi paling tidak doakan dari rumah. Pada waktu dipersembahkan di gereja, kalau dulu waktu kita belum pandemik, dipersembahkan di gereja Pak ya. Sekarang banyak kan transfer Pak. Kayak transfer dan QR ya Pak ya. Iya, banyak kan transfer dan QR. Ya sudah nggak apa-apa, mau transfer atau QR ya yang penting doakan di rumah. Betul, karena dari hati yang terdalam gitu sih. Minimal Tuhan lihat hati kita, karena kerinduan kita dari rumah kita mau memang memberi kepada Tuhan. Amin Pak Andi. Jadi memberi pada Tuhan bukan pada waktu kita ada di gereja, tapi pada waktu kita ada dari rumah dulu. Betul, setuju Pak. Karena kadang-kadang ini ya Pak ya, orang nggak bisa membedakan, maksudnya tidak semua bentuk pemberian itu adalah menabur gitu ya Pak ya. Yeah. Kan kita kan punya uang bisa suka memberi ke siapa-siapa ya, kadang memberi ke pengemis misalnya gitu, memberi ke teman, memberi ke orang tua dan sebagainya gitu ya. Yeah. Tapi itu yang tadi saya setuju dengan apa yang Pak Andi katakan. Saya selalu bilang sama
beberapa orang tuh kalau mau kasih persembahan itu jangan asal transfer, tapi doa, ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih, ini persembahanku. Tuhan terima yang terbaik dari apa yang aku sudah dapatkan. Ini aku kasih dalam nama Yesus. Itu kan maksudnya kita benar-benar memberi buat Tuhan ya Pak, nggak cuma asal. Karena kan bukan Tuhan yang terima sebenarnya. Maksudnya gini, kita memberi buat Tuhan, tapi kan maksudnya ke kas gereja, maksudnya manusia lah yang terima begitu kan. Karena Tuhan juga nggak butuh uang dalam arti Tuhannya gitu ya, tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Makanya kita perlu berdoa untuk membuat bahwa kita tahu bahwa kita memberi ini nih karena tuntunan Tuhan, karena ketaatan sama firman, digerakkan oleh kasih, dan intinya kita memberi buat Tuhan karena sadar akan kebaikan Tuhan. Makanya saya setuju dengan Pak Andi, harusnya kita kalau memberi itu jangan asal transfer aja gitu. Ada deh, pokoknya gaji sekian, perpuluhan sekian, transfer aja. Dulu, doa dulu. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan yang membuat aku bisa bekerja sepanjang tahun ini atau bulan ini, sehat, bisa golin project, bisa dapetin project A, B, C, dan sebagainya. Tuhan, bahkan gak kena COVID lagi, WFH dan sebagainya. Harus doa ya Pak, supaya itu menjadi sesuatu yang memang kita kasihnya memang ke Tuhan. Karena kalau nggak cuma doa, cuma asal transfer, kita kan kasihnya ke manusia, ke rekening ya mau bilang rekening gereja, tapi kalau kita nggak ngomong ke Tuhan, ya udah kayak ngasih ke orang lain aja, biasa aja gitu ya Pak. Betul. Ya, jadi memang kita harus doakan karena kita harus bawa uang, semua uang itu sebenarnya milik Tuhan. Amin Pak. Jadi kalau kita belajar dari perjalanan nama Pak, khususnya Raja Daud Pak, Raja Daud itu yang pertama kali memulai bagaimana semua emas itu taruh di bait Allah Pak. Makanya semua kekayaan emas dan harta itu langsung dihubungkan dengan Tuhan sebagai pemilik. Makanya pada waktu itu, waktu bait Allah dibangun oleh Salomo, semua emas ada di dalam bait Allah. Baik itu peralatan atau temboknya itu dilapisi dengan emas, tapi yang jelas itu semua ditaruh di bait Allah. Makanya pada waktu itu musuh-musuh Israel, kalau nyerang Israel, bukan nyerang istana raja, tapi ingin menguasai bait Allah. Karena di situ emasnya ada di situ, emasnya bangsa Israel gitu lah Pak. Nah saya mengerti di sini, oh iya ya dari bangsa Israel sebenarnya mereka belajar dari perjanjian nama itu. Biar harta yang kita miliki, kita doakan ada berapa di kita. Karena kita ini bukan memiliki, tapi dikasih tanggung jawab sebagai mengelola keuangan. Yes, setuju Pak. Steward ya Pak ya? Iya, jadi persembahan yang kita berikan pada Tuhan itu bukan karena kita lagi kasih sedekah. Ya. Karena kalau pengertian sedekah itu kan kayak uang kecil Pak, uang receh Pak. Uang sisa ya Pak. Uang sisa. Ya. Tapi itu betul-betul ini milik Tuhan. Jadi apapun yang ada di tangan kita yang tadi Bapak bilang itu harus dikelola. Itu kan artinya betul-betul kita minta hikmat ya Tuhan. Tuhan, uang yang ada di tanganku ini tinggal segini. Bagaimana aku bisa ngatur baik supaya hutang-hutangku bisa kubayar. Nah, itu dia. Cicilan ini bisa dibayar. Setuju Pak Andi. Untuk pendidikan anak nanti bisa tercover. Jangan sampai persembahannya gede-gede tapi utangnya nggak dibayar ya Pak. Nanti kita mau nginjil orang juga nggak dengerin, utang aja nggak dibayar gitu ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang menarik sih Pak. Jadi persembahan kalau kita mulai dari awal tadi kita persembahan sulung, artinya kita melihat apapun yang kita dimotivasi untuk kasih persembahan apapun juga, kita harus tahu bahwa persembahan ini harus mulai dari rumah. Ya. Untuk doakan dan pasangan kita harus tahu terlebih dahulu. Cuman jadi pertanyaan, bagaimana kalau pasangan kita nggak sehati dengan kita? Menurut Pak Ferry bagaimana ini Pak? Kalau belum sehati ya berarti kita kan tetap taat sama firman ya Pak. Kita memberi dan sambil itu jangan diem aja, doakan pasangannya dan diedukasi pasangannya. Jangan sampai pasangannya karena nggak diedukasi nggak ngerti-ngerti terus. Mungkin hari ini diomongin berantem, nggak apa-apa doain dulu. Bulan depan omongin lagi, mungkin berantem lagi. Tapi intinya jangan diem aja karena kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang saya suka sekali kalimat dari mentor saya Pak Andi. Dia bilang muridkan pasangan, muridkan istrimu. Karena kalau enggak nanti kita akan
kita akan sukar untuk sehati dan sepakat bergerak bersama. Karena nanti pasangan kita karena nggak ngerti, nggak memahami apa yang kita dapat dari Tuhan, apa yang kita pelajari dari Tuhan, kita bertumbuh kencang dia enggak, kita lari kencang dia enggak, kan Pak gitu. Dan akhirnya bahkan saya mendapati ada rekan-rekan, teman-teman baik hamba Tuhan maupun juga jemaat yang akhirnya nggak lagi melangkah maju dalam ketaatan karena pasangannya jadi beban, pasangannya yang narik gitu. Tapi kalau pasangannya juga sama-sama cinta Tuhan, pasangannya juga bertumbuh dengan baik dan dimuridkan, saya yakin justru bisa menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan ya Pak Andi. Baik soal memberi maupun soal pelayanan misalnya begitu. Ya, dan saya ingat bagaimana contoh yang dalam Alkitab kalau misalnya pasangan kita nggak sehati, belum sehati, itu coba ingat belajar dari pengalaman Hana, Pak. Hana, ya. Hana, jadi pada saat dia berjanji bernasar pada Tuhan, dia akan berikan Samuel, tapi waktu dia mau berikan Samuel, persembahkan Samuel itu, dia coba berikan pengertian kepada suaminya. Tentu kan sebagai suami, dapat anak laki-laki itu kan kebanggaan. Betul Pak. Apalagi pada zaman dulu, anak laki-laki itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh. Tapi pada waktu Hana itu mau berikan persembahkan Samuel itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, wah itu akhirnya suaminya dukung penuh apa yang diputuskan oleh Hana. Yang penting dikomunikasikan dengan baik. Dan dikasih pengertian. Memang mesti didoakan juga suami atau istri yang belum mendukung harus didoakan juga. Pasti apa yang iman kita, doa kita, Tuhan akan dijawab kok. Ada perubahan dalam diri suami atau istri kita gitu sih Pak. Amin, Pak Andi. Jadi kita jangan terus sembunyi-sembunyi, tapi kita terus doakan dan berikan pengertian-pengertian sesuai dengan firman Tuhan kepada pasangan kita. Karena melalui dari rumah itu, sehingga berkat itu bisa mengalir lagi dalam rumah. Amin. Kalau kita siapkan persembahan itu dari rumah kita gitu sih Pak. Amin. Itu sih. Bagaimana menurut Pak Ferry, silakan Pak. Iya, setuju banget Pak Andi bahwa betul-betul sepakat tuh ada dua macam ya Pak Andi ya. Iya. Ada sepakat yang baik, ada sepakat yang nggak baik gitu ya. Sepakat yang baik kan contohnya misalnya Yusuf dan Maria, dua-duanya sepakat untuk menghidupi rencana Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ada sepakat yang gak baik, yaitu Ananias dan Safira, Pak Andi. Iya. Nah, itu kan dua-duanya sepakat, pelit gitu ya. Nah, jangan sampai pasangan tuh sepakat sehati, tapi sehati yang salah gitu. Sama-sama gak mau memberi yang terbaik buat Tuhan, sama-sama mendustai Roh Kudus. Jadi pasangan terus sepakat. Jadi kalau gak sepakat ya usahakan untuk membawa pasangan kita pada kesepakatan, tapi kesepakatan yang maju ya Pak ya. Yang ke arah yang benar. Jangan sampai malah ngalah gitu. Kita ngalah, malah turun derajat, malah sama-sama nggak taat gitu. Justru betul. Kita set standar, jadi teladan supaya pasangan kita yang akhirnya bisa maju bersama dengan kita dalam kesepakatan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kesepakatannya ini adalah bagaimanapun juga uang yang ada dalam kita itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan memang yang menjadi haknya Tuhan kita harus berikan. Amin. Jangan kita simpan untuk menyelamatkan masa depan, tapi kita nggak menyelamatkan jiwa kita dari ketamakan, dari hal-hal yang kita pikir kita pikir untuk menyelamatkan masa depan kita, tapi sebenarnya kita nggak menyelamatkan jiwa kita, dan itu lebih berbahaya. Makanya uang itu memang bagus kita miliki, tapi lebih bagus lagi kalau Tuhan ada di atas kita dan memberkati kita, sehingga uang kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan, sehingga cukup. Amin. Dan masa depan kita juga terjamin dari uang yang kita berikan kepada Tuhan maupun uang yang kita kelola, karena itu milik Tuhan yang kita kelola. Ya, ini sangat menarik sekali nih Pak Ferry. Jadi persembahan bagaimanapun juga, bentuk apapun juga, jangan dilihat karena dorongan dari hamba Tuhan, tapi harus dilihat dari firman Tuhan yang benar itu bagaimana. Persembahan sulung itu karena pada konteks pada saat itu adalah persembahan karena orang-orang Israel banyak kan pertanian. Dan selalu hasil pertama itu tidak akan sama dengan hasil kedua, hasil ketiga, hasil keempat. Tidak akan pernah sama. Selalu yang pertama itu selalu tidak banyak.
kalau dari segi pertanian. Tapi yang jelas persembahan sulung, kalau saudara mau berikan persembahan sulung, itu harus sukarela. Ya. Bukan karena dipaksa, bukan karena didorong-dorong. Kalau saudara yang memang ini adalah Alkitab katakan itu persembahan perpuluhan yang harus diberikan kepada Tuhan. Dan itu harus sehingga percayakan kepada orang yang memang melayani Tuhan, yang ada dalam rumah Tuhan atau yang melakukan pekerjaan Tuhan, itu yang mengelola perpuluhan saudara. Dan kalau saudara memberikan perpuluhan, bukan pada waktu ada di gereja, tapi dari rumah sudah disiapkan. Ya. Kalau dalam beribadah pun juga saudara memberikannya juga harus juga dari rumah. Termasuk ini yang cukup menarik nih Pak. Kalau ibadah-ibadah streaming, ibadah-ibadah online ini, bagaimana nih Pak? Kan nggak ada kolektor yang diedarkan Pak. Nah itulah kedewasaan kita diuji ya Pak Andi ya. Betul nggak sih? Kedewasaan jemaat diuji. Apakah kita selama ini melihat momen persembahan itu sebagai todongan gitu ya? Aduh, kasih persembahan. Atau kita sudah dewasa dalam pemahaman kita sehingga waktu kita memberi, kita tahu kita sedang menabur dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah penyembahan kita. Bicara soal ibadah itu dalam perjanjian lama pun tidak pernah luput dari kata penyembahan dan persembahan. Namanya ibadah itu harus ada dua itu ya, penyembahan dan persembahan. Penyembahan dan persembahan punya satu kata yang sama, kata dasarnya, itu sembah. Sembahan artinya menaruh nilai tinggi terhadap sesuatu. Jadi saya nggak akan menyembah laptop, kalau laptop ya buat saya alat aja. Tapi kenapa Tuhan disembah? Karena kita menaruh nilai tinggi atasnya. Jadi jauh sebelum kita mengeluarkan uang kita untuk mau QR atau transfer untuk memberi persembahan, kita harus cek hati kita. Sebenarnya ada penyembahan nggak di hati kita? Ada kata sembah tadi nggak? Kita menaruh nilai tinggi nggak terhadap Tuhan? Sehingga kalau ada sembah, berarti ada persembahan dan penyembahan. Itu esensi ibadah. Jadi ibadah bukan tentang apa yang saya dapat, tapi apa yang saya persembahkan, memberikan buat Tuhan sebagai persembahan dan penyembahan saya. Nah kadang-kadang jemaat hari-hari ini cuman kepengen dapat berkat, khotbah yang lucu gitu ya, ya. Tanpa memahami lagi konsep ibadah, esensi ibadah sesungguhnya, kata sembah tadi. Makanya buat jemaat-jemaat yang online senang persembahan, berarti Anda punya masalah dengan kedewasaan dan pengertian. Karena orang yang dewasa, orang yang berintegritas nggak begitu gitu ya. Saya bahkan pernah satu kali pergi ke tempat makan gitu ya Pak Andi, restoran. Terus ternyata setelah keluar saya bayar, saya cek lagi salah hitung orangnya. Orangnya rugi gitu kalau saya tinggal tuh, kok cuma bayar segini gitu. Tapi sebagai orang yang dewasa dalam Tuhan, saya balik. Saya bilang, Mas salah gitu loh. Coba dihitung lagi nih. Nanti kalau saya pergi nih, masih rugi loh gitu. Harus diganti dan sebagainya. Dicek gitu. Nah sih kayak kalau anak kecil yang pemikirannya nggak dewasa, bayi rohani gitu ya, orang-orang yang nggak berpikir panjang, asik. Berarti orang yang nggak tahu untungnya gue gitu ya Pak dia. Ini orang dewasa dalam Tuhan kan punya pengertian dong. Jangan. Saya harusnya membayar apa yang saya harus bayar, jangan merugikan orang lain. Dan supaya saya balik ke situ gitu. Nah Tuhan tuh kalau ngerti apa itu persembahan dan penyembahan, dia nggak ngerasa bahwa momen persembahan waktu online asik, nggak tahu ini kalau di gereja kan kantongnya lewat depan, nggak enak nih kalau tangannya nggak nyemplung gitu ya. Nggak mikir begitu, justru dia lihat bahwa mau orang lihat nggak lihat, mau gembalaku lihat nggak lihat, aku akan memberi buat Tuhan karena aku tahu ada sembah di situ, ada nilai yang aku taruh tinggi terhadap Tuhan yang telah memberkatiku, melindungiku dan sebagainya Pak. Jadi momen pandemi ini ternyata adalah ujian buat jemaat ya Pak Andi ya. Apakah kita sudah dewasa atau ternyata kita masih childish, masih kekanak-kanakan. Betul Pak. Jadi memang dalam pandemi ini sebagai ujian bagi semua pihak, khususnya yang suka online. Apakah dia dewasa atau tidak dalam memberikan penyembahan, menyembah Tuhan, juga memberikan persembahan, karena sama-sama sembah. Jadi kata-kata sembah, betul Pak. Dan ini sangat menarik Pak. Jadi terima kasih Pak untuk sharingnya, dan ini biar memberikan wawasan rohani kepada banyak orang yang menonton Redemption Issues ini. Karena apapun persembahan bukan karena didorong oleh orang lain, tapi harus dari hati. Didorong dari hati bersama-sama dengan pasangan kita. Kalau itu memang ada pasangan, kita harus bersama-sama dengan pasangan. Kita harus bawa dari rumah, kita bawa pada rumah Tuhan, dan biar itu menjadi
kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan sepanjang bulan itu. Pak Ferry, terima kasih untuk kesediaan sharingnya dan Tuhan berkati. Saudara, ini adalah Redemption Issues karena saudara boleh memberikan komentar, boleh memberikan like dan juga subscribe, jangan lupa. Dan ini saudara boleh bisa usulkan isu-isu apa yang perlu kami bahas. Dan kami akan bahas dari perspektif Alkitab. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.